restoran, pakai daster, nonton Netflix, ngelanjutin drakor, atau nonton Squid Game season 2. Tetapi kalian memilih untuk datang ke acara yang nyuruh mikir. Ada hitung-hitungan cost dan benefit kan? Di buku itu nanti dijelaskan tuh tentang cost dan benefit. Ini cost-nya apa? Atau jangan-jangan ada yang datang ke sini lebih banyak benefitnya dibandingkan cost-nya. Mungkin datangnya sama gebetan, mungkin sekalian ngirim kode, udah mau repot-repot nemenin, masa sih cuma sebatas jadi close friend di IG? Mikir dong, harus lebih dari itu mungkin. Ada benefitnya. Saya mau bilang, semua orang pasti berpikir. Dan yang melalui proses berpikir lebih baik, kemungkinan untuk mengontrol hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang proses berpikirnya ala kadarnya sehingga hanya akan menerima imbas dari konsekuensi. Mereka yang sengaja dan berpikir lebih baik disebut penyebab. Mereka yang berpikir ala kadarnya hanyalah mereka yang terdampak. Sekarang pilihannya ada pada kita nih. Kita mau jadi penyebab atau kita mau sekedar hanya yang terdampak. Dan itu diuji dari bagaimana cara kita berpikir. Judulnya menarik nih, makanya mikir. Pertanyaannya simpel. Kenapa udah membaca masih harus disuruh berpikir ya? Bukannya membaca otomatis kita berpikir. Dan apakah berpikir itu memang harus diajarin ya? Persoalannya teman-teman, hari-hari ini terutama di media sosial, yang di banyak platformnya itu banyak teks, sehingga aktivitas kognitifnya penggunanya seharusnya membaca, kerap kali itu tidak melalui proses yang tepat. Jadi proses kita mencerna informasi itu tidak melalui metode yang tepat sehingga ketika kita membaca pun itu bukan membaca. Dan itu bisa terlihat dengan bagaimana kita berinteraksi di media sosial. Perilaku netizen di dunia digital yang terkadang jauh dari nalar atau sulit diterima logika. Padahal sekali lagi platformnya kan banyak teks ya, itu kan artinya membaca ya dalam tanda kutip. Tetapi tidak menggunakan kerangka berpikir yang pas. Kenapa? Karena di media sosial terutama, kita kerap kali terjebak ilusi tahu. Scroll 10 menit, kita merasa menguasai persoalan. Baru baca headline, baru baca kutipan yang viral, baru baca rentetan komentar, kita sudah berasa menguasai seluruh persoalan, kita sudah berasa bisa menyimpulkan segalanya. Kita merasa sudah berpikir. Ada lagi nih, kegagalan kita untuk membedakan antara berpikir dengan ingatan masa lalu yang usang. Coba inget deh waktu kecil, seringkali tuh kita dapat nasihat, apakah dari guru, dari keluarga, dari orang yang dituakan. Hal-hal yang kemudian diulang-ulang dan terpatri di otak kita. Diam itu emas. Perempuan itu tempatnya di sumur, kasur, dan dapur. Diulang-ulang sedemikian rupa menjadi kerak-kerak di kepala kita. Dan kemudian tiba-tiba menyeruak tanpa kita evaluasi, padahal konteksnya sama sekali sudah tidak sesuai. Dan lagi-lagi kita merasa sudah berpikir. Padahal itu ingatan masa lalu yang sudah usang. Karenanya penting nih untuk mencari tahu, untuk punya kerangka cara kita berpikir. Kerangka berpikir itu metode untuk mencerna informasi dan menindaklanjutinya. Kerangka berpikir itu disiplin untuk bertanya. Kemampuan untuk
menggali atau memeriksa konteks sebelum melakukan penilaian. Keberanian untuk menguji sudut pandang dengan fakta dan logika, itu kerangka berpikir. Dan di tengah lautan distraksi, di tengah era algoritma yang disajikan kepada kita, kerangka berpikir akan bisa membuat kita tidak terombang-ambing seperti daun oleh opini orang lain. Kerangka berpikir itu manipulasi, perisai dari upaya untuk memanipulasi otak kita. Jadi kalau ada narasi yang muncul, pertanyakan siapa yang diuntungkan, apa motifnya memunculkan narasi itu. Kalau ada ide yang tiba-tiba menyeruak, uji apa argumennya, mana buktinya, bahkan ketika ide itu muncul dari kepala kita sendiri. Karena dari sana kita bisa mendapatkan nilai dari kearifan kata-kata yang menggelegar. Adil sejak dalam pikiran dan sampai perbuatan, itu kan kata Pramudia Anantatur. Tahun ini akan kita peringati 1 abad Pram. Kerangka berpikir itu yang penting, dan itu kenapa pentingnya dan bedanya buku ini, teman-teman. Hakul yakin ada banyak sekali buku yang mengajarkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan, bagaimana caranya menyelesaikan urusan atau tantangan. Tetapi yang membuat buku ini unik adalah sekali lagi karena memberikan kita framework asal muasalnya. Buku ini seperti peta dalam kita mengarungi kehidupan. Yang menarik yang ditulis di buku ini adalah pentingnya mencari keseimbangan antara menemukan serangkaian pengetahuan dengan fakta dan juga penalaran yang tepat. Penting mencari keseimbangan itu, keseimbangan antara bagaimana kita bisa terus-menerus menguji, mempertanyakan, tahu kapan kita diam, tahu kapan kita berteriak lantang sekali. Karena dari situ kita bisa terhindar dari banyak persoalan hidup. Dari judol yang mengintai, dari pinjol yang tak terukur, dari HTS yang tak berkesudahan, dari politisi yang menebar janji, dari ancaman kita menjadi bangsa perundung, pembenci, dan pemaki. Ada satu ajaran Konfusius yang sering saya ulang-ulang. Learning without thinking is useless, thinking without learning is dangerous. Harus dicari keseimbangan itu. Percuma punya banyak ilmu kalau tidak punya nalar. Apa sih artinya ilmu? Ilmu tanpa kebijaksanaan juga berbahaya, dan itu yang juga menarik yang ada di bagian akhir buku ini. Dua adik saya mengutip satu penulis Itali, Carlo, siapa itu namanya penulis Itali? The Basic Laws of Human Stupidities. Yang intinya bilang argumennya seperti ini. Lebih berbahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Orang jahat yang tidak bodoh, itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi lebih bahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Saya tidak mau jadi kaum mendang-mending gitu ya, bukan mau membandingkan mana yang lebih mending. Tapi saya mau bilang pemikiran yang keliru itu bisa sama merusaknya dibandingkan niat yang jahat. Dan itulah arti penting buku ini.
bagaimana kita bisa memastikan niat baik, niat mulia, tidak teracuni atau tidak dibuat keliru oleh pemikiran yang sejak awal memang keliru karena cara berpikirnya pun keliru. Dan ini bagian akhir, kutipan John Locke, yang dia bilang seperti ini, soal buku. Kita banyak dapat buku untuk bahan berpikir, tetapi tidak ada pemikiran yang lahir kalau kita tidak menjadikan apa yang kita baca sebagai milik kita dengan mengunyahnya, seperti sapi mengunyah makanan. Kunyahan itu yang bisa jadi kekuatan dan nutrisi. Dan saya ingin teman-teman menjadikan buku ini sebagai pemantik untuk membaca lebih banyak buku lagi, mengunyah lebih banyak gagasan lagi, dan menemukan lebih banyak cara untuk menjadi lebih bahagia. Selamat untuk dua adik tersayang, Abigail dan Kania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.